Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 9. Nah, ini kalau kita lihat kalimat soalnya lumayan panjang, ya Dek ya. Prinsipnya di sini ada dua buah katrol yang saling terhubung dengan menggunakan sabuk ya atau dengan menggunakan tali. Lah inti soalnya itu dimulai dari kalimat yang ini, ya, yang berwarna biru ini. Jadi kecepatan putaran katrol ternyata berbanding terbalik terhadap diameter. Nah, kita dapat menyatakannya dalam persamaan berikut. R sama dengan K per D. Ya Dek ya. R ya menyatakan kecepatan katrol satuannya revolusi per menit atau di sini singkatannya RPM. Kemudian D menyatakan diameter katrol. Lah K ini adalah konstanta. Ya, jadi walaupun tidak disebutkan di soal, ya kita harus tahu sendiri. Nah, jadi K itu adalah konstanta. Apa sih yang dimaksud dengan konstanta? Konstan itu tetap, ya, tidak berubah. Berarti kalau konstanta ya bilangan yang nilainya tetap tidak berubah, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang A. Katrol A diputar terhadap katrol B. Katrol B diameternya 40 cm. Ini langsung aja kita beri keterangan ya supaya enak, supaya nggak lupa. Jadi ini adalah dB dan berotasi dengan kecepatan 240 rpm. Berarti ini RB. Ya Dek ya, tentukan kecepatan katrol A. Jika diameternya 50 cm, berarti ini DA. Lah yang ditanyakan di sini RA. Nah, RA-nya berapa? Ya kita menggunakan rumus ini. R sama dengan K per D. Coba kita tulis di sini ya. Jadi R sama dengan K per D. Kemudian kalau ini kita kali silang. Ya, jadi kalau R itu sendiri kan R per 1. Nah, ini kalau bingung seperti ini caranya. Kemudian ini kita kali silang. Jadi R kali D, kemudian K kali 1. Kalau K kali 1, ya sama dengan K. Ya, saya tulis ini ya. Kemudian berarti K ya sama dengan R kali D. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini ya Dek ya untuk menghitung RA. Jadi ingat K itu konstanta, bilangan yang nilainya tetap. Maka kita bisa tuliskan KA sama dengan KB. Ya. Nah, KA itu maksudnya K mengacu ke katrol A. Ya, kalau KB ya berarti K mengacu ke katrol B, yang mana nilainya sama, nilainya tetap. Jadi ya berarti kalau K sama dengan R kali D, maka kalau KA rumusnya ya RA dikalikan DA. Tinggal kita ikuti saja. Nah, kalau KB ya berarti RB dikalikan DB. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya ya. Tugas kita adalah menghitung RA. Kemudian DA diketahui 50 cm. Kemudian RB diketahui 240 rpm. Lalu DB ini diketahui 40 cm. Ya, coba kita sederhanakan. Berarti ini yang bisa kita sederhanakan, nolnya dulu yang kita coret. Nah, ini kita coret 1, yang kanan kita coret 1. Terus mana lagi? 5 dan 240. Atau supaya enak ya Dek ya. Nah, yang kita coret yang 240 saja. Nah, ini saya kembalikan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dicoret itu enaknya yang ini aja. Nah, ya. Sehingga nanti 5 dan 40 bisa dicoret lagi, bisa disederhanakan lagi. 5-nya dicoret habis ya, diganti angka 1, 40-nya dicoret diganti 8. Ya kan? Jadi ceritanya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sehingga RA sama dengan berapa? Ya sama dengan 24 ya kali 8. 24 kali 8 sama dengan 192 rpm. Lah ini jawabannya. Jadi kalau ditanya tentukan kecepatan katrol A, jawabannya adalah 192 revolusi per menit atau 192 rpm. Ya, gampang ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Ya, coba ini kita bersihkan dulu. Nah, katrol B diputar terhadap katrol A. Katrol A diameternya 30,48 cm. Ya, langsung kita beri keterangan di sini. Ini DA ya. Kecepatannya 300 rpm. Berarti ini RA. Katrol B diameternya 38,1 cm. Berarti ini DB. Berapakah kecepatan yang dihasilkan oleh katrol B? Ya, kecepatan simbolnya R. Berarti yang ditanyakan di sini RB. Nah, rumusnya tetap
Ya dek ya, acuannya ini R sama dengan K per D, atau kita bisa tulis K sama dengan R kali D. Ya, ini sama persis seperti pertanyaan yang A. Nah, maka nanti caranya juga sama. Tinggal kita tulis lagi KA sama dengan KB. Kalau KA ya berarti RA kali DA. Kalau KB ya berarti RB kali DB. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. Ya dek ya, coba. RA-nya berapa? RA-nya 300 RPM. Nah, kita tulis di sini ya. DA-nya berapa? DA-nya 30,48. Kemudian RB-nya ditanyakan, ya kan? DB-nya berapa? DB-nya tadi 38,1 yang ini. Ya, 38,1. Nah, ini kan angkanya tidak bulat ya. Jadi enaknya kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Jadi RB yang ini ya sama dengan 300 kali 30,48 per 38,1. Ya dek ya, coba kita hitung sama-sama ya. Jadi yang pertama 300 ya kali 30,48. Ini ketemunya 9.144 ya per 38,1 ya. Coba ini kita bagi dengan 38,1. Oh, ternyata hasilnya bilangan bulat ya, 240 RPM. Ya sudah, ini penyelesaiannya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan katrol B, jawabannya adalah 240 revolusi per menit ya, atau 240 RPM. Gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang C. Katrol pada sebuah mesin. Nah, ini berarti tidak ada kaitannya dengan soal A dan soal B ya. Jadi katrol pada sebuah mesin diameternya 9 inci, berputar pada kecepatan 1260 RPM ya. Katrol ini diikat sabuk karet dengan katrol yang lebih kecil pada motor elektrik. Nah, katrol yang kecil diameternya 5 inci. Tentukan kecepatan katrol yang kecil. Prinsipnya sama seperti ini ya. Berarti 9 inci ini kan katrol A ya, katrol yang diameternya lebih besar. Berarti langsung aja ini adalah DA, kemudian 1260 ini adalah RA. Lalu 5 inci ini adalah DB ya. Yang ditanyakan di sini RB. Nah, berapa RB-nya? Ya berarti tetap kita gunakan rumus ini. Jadi ini yang C ya. Maka nanti KA sama dengan KB. RA kali DA sama dengan RB kali DB. Ya, tinggal kita masukkan angkanya saja. Untuk RA 1260. Kemudian untuk DA 9 inci. Nah, ini satuannya nggak usah diubah. Ya deh ya, biarkan saja dalam inci. Kemudian yang ditanyakan RB DB sama dengan 5 inci. Nah, ini juga dalam inci. Nah, makanya tidak usah diubah-ubah satuannya. Karena nanti bisa saling dicoret, ya kan? Yang kiri inci, yang kanan inci. Nah, incinya bisa dicoret. Kira-kira seperti itu. Ya, Dek ya. Coba ini kita sederhanakan. Di kiri ada 1260, ini jelas habis dibagi 5, ya. Berarti 5-nya saya coret ya, diganti angka 1. Kemudian 1260 ini kalau kita bagi 5 ya deh ya, hasilnya itu 252. Nah ini ya, maka RB ya deh ya, ini sekalian langsung kita balik saja, sama dengan 252 kali 9 ya, 252 kali 9. Nah 252 kali 9 itu hasilnya adalah 2268 RPM ya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan katrol yang kecil, yang diameternya berapa? Yang diameternya 5 inci. Nah, jawabannya adalah katrol tersebut ya berputar dengan kecepatan 2268 RPM. Ya, gampang ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang D. Nah, ini kita bersihkan lagi. Apakah keliling lingkaran katrol berbanding lurus dengan diameter? Jelaskan. Nah, kalau ketemu soal semacam ini,
kita ingat dulu keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan rumusnya adalah 2pi dikalikan R, ya kan? Ini rumus dasar ini, 2pi dikalikan R. Atau kalau yang diketahui di sini diameter, ya berarti pi dikalikan dengan D. Nah, ini coba fokus di rumus ini ya. Jadi K sama dengan pi kali D. Nah, kalau K-nya di atas, D-nya juga ikut di atas. Ini artinya K dan D itu berbanding lurus. Ya, jadi cirinya begini. Kalau berbanding lurus itu artinya kalau D-nya itu ditambah, ya, maka K-nya juga ikut bertambah. Ya, semakin besar diameter, maka kelilingnya juga semakin panjang. Lah, semakin kecil diameter, ya, semakin pendek diameter, maka kelilingnya juga semakin pendek. Nah, itu yang disebut sebagai perbandingan senilai, atau kalau di soal ini diistilahkan berbanding lurus. Ya, jadi untuk pertanyaan yang D, jawabannya adalah keliling lingkaran, ya Dek ya, berbanding lurus, berbanding lurus dengan diameter. Kemudian di sini kan kita diminta untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan tuh berarti terkait dengan alasan, ya. Karena ketika diameter bertambah, ya, diameter bertambah, maka keliling juga bertambah. Nah, keliling juga bertambah. Sebaliknya, ya Dek ya. Nah, sebaliknya jika diameternya berkurang, maka kelilingnya juga ikut berkurang. Nah, kelilingnya juga ikut berkurang. Nah, ini alasannya ya. Jadi sekali lagi, keliling lingkaran dan diameter itu berbanding lurus. Nah, ini letaknya kan sama-sama di atas. Beda seperti ini, Dek. Jadi kalau R sama dengan K per D, nah R itu pasti berbanding terbalik ya dengan diameter. Maka tadi di awal di soalnya ya kan dikatakan bahwa yang namanya kecepatan katrol itu berbanding terbalik dengan diameter. Karena rumusnya di sini R sama dengan K per D. R-nya di atas, D-nya di bawah. Semakin besar D, maka R-nya semakin kecil. Sebaliknya semakin kecil D, maka R-nya semakin besar. Ya, itu adalah perbandingan berbalik nilai atau diistilahkan berbanding terbalik. Ya, oke kita kembali ke sini ya. Jadi keliling lingkaran berbanding lurus dengan diameter. Nah ini alasannya. Karena ketika diameternya bertambah, coba aja ini dicek ya. Jadi kalau diameternya meningkat, misalkan mula-mula 5, ya berarti kan kelilingnya 5pi. Sekarang kalau diameternya 10, kelilingnya kan 10pi. Nah, jadi kalau kelilingnya itu kalau diameternya itu bertambah, kelilingnya juga ikut bertambah, maka itu adalah ciri dari perbandingan senilai atau disilakan di sini berbanding lurus. Nah, jadi ketika diameternya berkurang, kelilingnya juga ikut berkurang. Oke, jelas ya. Sekarang yang E, bagaimanakah keliling lingkaran berpengaruh jika diameternya dilipat gandakan? Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi yang E. Karena rumusnya itu adalah K sama dengan pi kali D, ya Dek ya. Nah, ketika, ini sebagai contoh aja ya. Ketika diameter menjadi, nah ini contoh aja ya. Menjadi 2 kali semula. Ini kan berlipat ganda 2 kali ya. Nah, ketika diameter menjadi 2 kali semula, maka keliling lingkaran juga menjadi 2 kali semula. Nah, ini dan seterusnya ya. 2 kali semula dan seterusnya. Dan seterusnya di sini maksudnya ya kalau misalkan diameternya menjadi taruhlah 10 kali, ya berarti keliling lingkarannya juga menjadi 10 kali semula. Ya kalau diameternya menjadi 100 kali, kelilingnya juga menjadi 100 kali semula. Makanya di sini
saya tulis saja dan seterusnya supaya gampang diingat ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.